Halo Labmates, kita jumpa lagi di channel YouTube Gelis Labmate. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan Bapak Anwar Hadi akan membahas mengenai kerahasiaan informasi pelanggan. Menurut Bapak, seberapa pentingkah laboratorium dalam memelihara kerahasiaan informasi pelanggannya? Semua informasi dan hak kepemilikan pelanggan tentunya perlu dipelihara fasilitasnya sedemikian rupa agar terhindar dari kontaminasi, degradasi, dekomposisi, deteriorasi, kehilangan, atau kerusakan. Sehingga keamanan serta keutuhannya dapat terjaga selama menjadi tanggung jawab lab. Jadi sangat penting sekali ya Pak. Nah, setelah laboratorium mampu memelihara kerahasiaan informasi pelanggannya, bagaimanakah cara mengidentifikasinya? Identifikasi informasi dan hak kepemilikan pelanggan dilakukan sebelum dan setelah contoh uji diterima di lab. Sebelum informasi dan hak kepemilikan pelanggan diterima, lab merekam persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, antara lain metode pengambilan contoh uji dan pengujian termasuk pengendalian mutu internal yang harus digunakan oleh lab, waktu dan cara penyampaian serta format laporan hasil, opini dan interpretasi laporan hasil termasuk kesesuaian dengan spesifikasi, standar, atau peraturan. Sedangkan informasi dan kepemilikan pelanggan yang telah diterima dilindungi oleh lab meliputi antara lain kepemilikan contoh uji, data dan informasi terkait pengambilan contoh uji jika dilakukan oleh lab. Wah, kalau gitu tanggung jawab laboratorium ini perlu sebelum dan sesudah diterima ya Pak? Ya, betul. Nah, selanjutnya untuk hakikat kerahasiaan dan kepemilikan pelanggan itu bagaimana Pak? Setiap informasi terkait contoh uji hanya boleh diketahui oleh pelanggan pemilik contoh uji, kecuali pelanggan tersebut memperkenankan untuk diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan. Semua personil lab tidak diperkenankan memberikan dan atau menyebarluaskan informasi dan hak kepemilikan pelanggan kecuali personil lab yang berwenang dan kompeten untuk menyampaikannya setelah dapat persetujuan pelanggan. Informasi dan hak kepemilikan pelanggan yang dilindungi kerahasiaannya memiliki syarat, antara lain, rahasia tersebut merupakan informasi teknis yang penting dan atau sensitif bagi pelanggan yang bersangkutan. Jika digunakan sebagai alat bukti pengadilan, maka rahasia tersebut tidak boleh disebarluaskan pada pihak lain yang tidak berkepentingan. Rahasia tersebut bukanlah informasi yang memang tersedia untuk publik. Rahasia tersebut jika dibuka untuk publik akan menimbulkan kerugian pelanggan terkait. Jika dibuka rahasia tersebut akan menimbulkan isu sosial, ekonomi, dan atau lingkungan. Pelanggan tidak pernah mengizinkan secara tegas atau tersirat untuk dibuka rahasia tersebut. Lalu bagaimanakah laboratorium melindungi informasi dan hak kepemilikan pelanggan Pak? Selama hak kepemilikan pelanggan di lab, maka menjadi tanggung jawab lab untuk melindungi dan memeliharanya. Semua personil di seluruh tingkatan organisasi lab bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan perlindungan atas kerahasiaan informasi serta hak kepemilikan pelanggan selama kontrak dengan pelanggan yang berlangsung. Informasi dan hak kepemilikan pelanggan ditempatkan pada fasilitas sedemikian rupa agar terhindar dari kontaminasi, degradasi, dekomposisi, deteriorasi, kehilangan, atau kerusakan, sehingga keamanan dan keutuhan dapat terjaga. Bila hak kepemilikan pelanggan hilang, rusak, atau ditemukan tidak sesuai untuk diuji, maka laboratorium melaporkannya pada pelanggan dan menyimpan informasi terdokumentasi saat terjadi kejadian tersebut. Bila contoh uji disimpan atau dikondisikan dalam kondisi lingkungan tertentu, maka kondisi tersebut harus dipelihara, dipantau, dan direkam oleh personel yang berwenang. Jika penyimpanan beberapa contoh uji milik beberapa pelanggan dalam satu fasilitas, maka setiap contoh uji diberi identifikasi yang unik dan bertahan selama contoh uji berada pada fasilitas untuk menghindari terjadinya tertukarnya contoh uji antar pelanggan. Nah, lalu apabila laboratorium mengupayakan kerjasama dengan pihak lain, bagaimanakah perlindungan informasi kepemilikan pelanggan tersebut, Pak? Jika lab mengupayakan kerjasama dengan pelanggan lain melalui penyediaan akses ke bagian yang relevan di lab untuk menyaksikan pengujian dengan tujuan verifikasi,
maka informasi dan hak kepemilikan pelanggan termasuk identifikasi contoh uji tetap dijaga kerahasiaannya. Segala informasi yang berhubungan dengan pengamatan langsung, data, dan perhitungan dipelihara sedemikian rupa oleh personil yang berwenang sehingga kerahasiaan tetap terjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Bila informasi tersebut disimpan dalam sistem komputer, maka file terkait diberi password dan hanya boleh diakses oleh personil yang berwenang. Dalam hal data hasil pengujian ditransmisikan melalui telepon, faksimili, maupun email, maka laporan hasil pengujian tersebut dikirim sedemikian rupa sehingga tetap terjaga kerahasiaannya terhadap pelanggan lain. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai legalitas nih Pak. Bagaimanakah legalitas informasi dan hak kepemilikan pelanggan tersebut di laboratorium? Legalitas informasi dan hak kepemilikan pelanggan sebagai berikut. Jika laboratorium menerima contoh uji untuk tujuan penegakan hukum, maka segala informasi dan hak kepemilikan pelanggan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Idealnya, contoh uji diterima oleh laboratorium dalam keadaan tersegel dan disertakan berita acara penerimaan contoh uji oleh laboratorium dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang mengantarkan contoh uji tersebut. PPNS adalah penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu. Contoh uji yang diterima oleh lab dipelihara sedemikian rupa sehingga memenuhi kaidah hukum dan persyaratan penyimpanan contoh uji secara teknis selama menjadi tanggung jawab lab. Ketika contoh uji tersebut akan dianalisis, maka dibuat berita acara pembukaan segel, preparasi dan analisis, serta pelaporan hasil. Berita acara penyerahan laporan hasil pengujian juga dibuat antara laboratorium pengujian dengan PPNS terkait. Semua berita acara yang telah dibuat oleh laboratorium dan PPNS dipelihara sedemikian rupa dan hanya untuk keperluan penegakan hukum. Laboratorium tidak diperkenankan memusnahkan berita acara yang telah dibuat kecuali sesuai peraturan perundang-undangan. Jika arsip contoh uji atau written sampel dimusnahkan karena perintah peraturan perundang-undangan, maka pemusnahan contoh uji tersebut dibuat berita acara pemusnahan arsip contoh uji. Wah, ternyata persyaratan informasi dan hak kepemilikan pelanggan tersebut sangat banyak ya Pak persyaratannya. Nah, terakhir nih Pak, bagaimanakah laboratorium mengatur penyebaran informasi terhadap publik? Penyebaran informasi publik yaitu laboratorium bertanggung jawab melalui komitmen yang berkekuatan hukum untuk mengelola semua informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengujian termasuk pengambilan contoh uji. Komitmen yang berkekuatan hukum dapat berupa perjanjian kontrak. Ketika laboratorium diwajibkan oleh hukum atau disahkan oleh pengaturan kontrak untuk melepaskan informasi rahasia, maka pelanggan yang bersangkutan diberi tahu tentang informasi yang diberikan kecuali yang dilarang oleh hukum. Jika dibutuhkan untuk suatu alasan tertentu, lab menginformasikan kepada pelanggan terlebih dulu sebelum informasi diperuntukkan kepada publik, kecuali informasi tersebut oleh pelanggan disediakan untuk publik atau ketika disepakati antara lab dengan pelanggan. Semua informasi lainnya yang dipertimbangkan sebagai informasi kepemilikan pelanggan dianggap sebagai rahasia. Jadi bisa disimpulkan antara pelanggan dan laboratorium sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur tata cara informasi dan hak kepemilikan pelanggan tersebut ya Pak? Iya, betul. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai hak kepemilikan dan informasi pelanggan. Sampai jumpa lagi di pembahasan Lab Talks lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Gelis Labmate dan Cakwar Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.